take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, hey kid, don't ever let them get inside your head. Marc Marquez sedang dalam performa terbaiknya dan Jumat ini dia memecahkan rekor absolut sirkuit Buriram, dan ini baru hari pertama Grand Prix Thailand. Pemimpin kejuaraan dunia, Jorge Martin, memiliki rekor sirkuit Asia dengan pole tahun lalu dan pebalap peramak yang sama. 8 menit dari akhir latihan GP Thailand yang dimulai Jumat ini, berhasil mengalahkan dirinya sendiri dengan 1:29.275 yang sepertinya tidak ada duanya, setidaknya hari ini. Namun, Marc Marquez melakukan putaran sempurna untuk memperbaiki waktu tersebut dan mencetak rekor baru di Buriram dengan menghentikan waktu pada 1:29.165. Tontonan murni dengan 4 orang pertama secara keseluruhan berada di 4 besar. Di sini semua orang mendorong dan mencoba untuk mendapatkan hasil maksimal. Baik Martin dan Pecco Bagnaia meningkatkan standarnya dengan sangat tinggi. Tetapi saya dan Enea Bastianini juga memiliki pertarungan pribadi dan itu, setidaknya bagi saya, membuat saya mengambil banyak risiko untuk mencoba, berada di sana bersama mereka, jelas salah satu dari Grace ini. Saya menjalani lap yang sangat bagus dan kenyataannya adalah sangat positif untuk memulai hari Jumat dengan cara ini. Tapi besok adalah hari di mana kami harus mencari tujuan yang jelas dan realistis, yaitu berusaha berada di posisi kedua. Baris, kata Marc, kebobolan hingga 3 posisi di depan. Tepatnya, Bastianini berada di tim Gresini sebelum melakukan lompatan resmi, perjalanan yang sama yang kini akan dilakukan Marquez. Di tahun 2022 itu, Enea meraih 4 kemenangan bersama skuad Faenza, level yang sama sekali tidak membuat Marc terobsesi. Tidak, jelas semakin banyak kemenangan semakin baik, tapi itu fakta yang tidak relevan, yang Anda ingat sekarang karena saya ada di sana, tapi jika tidak ada yang ingat. Jelas jika saya bisa memenangkan 4 balapan lebih baik dari 3, tapi yang penting adalah untuk lanjutkan kegigihan yang saya tunjukkan ini. Dari Austria saya sudah mengambil langkah kecil dan di semua sirkuit yang saya jalani saya buktikan, tegasnya. Sementara itu, Pecco Bagnaia finish keempat pada hari Jumat di Thailand setelah menyelesaikan beberapa masalah pada Ducatinya. Dia lebih lambat dari Martin, tapi sang juara menjanjikan pertarungan. Pecco Bagnaia sudah mulai kompetitif di Thailand. Setelah mengambil arah setup yang salah di Australia yang membahayakan dirinya selama sisa akhir pekan. Kehilangan 10 poin lagi dengan rivalnya untuk meraih gelar, juara saat ini telah menandai dengan warna merah akhir pekan ini untuk memulihkan sensasi. Mengetahui bahwa trek Buriram adalah yang terbaik. Cocok dengan gaya mengemudinya. Dan dia tidak salah. Terbiasa menghabiskan hari-hari pertama latihan dengan beralih dari lebih sedikit ke lebih banyak, pemain Italia ini kuat sejak awal hari di Chang. Pada FP1 dini hari, ia sudah finish ketiga dengan catatan waktu 1:36.92, tertinggal 162 /1000 waktu terbaik yang dibukukan Marco Bezzecchi. Dan pada latihan sore, dia finish keempat dengan 1:29.360, 195 /1000 di belakang Marc Marquez, dominator lagi pada hari Jumat. Pada sesi latihan bebas kedua hari itu Bagnaia mengalami masalah setup dengan Desmosedici GP24 miliknya. Namun ia mampu menyelesaikannya untuk menghadapi serangan waktu dengan baik, dan menyelesaikannya dengan baik, meski ia finish di belakang Jorge Martin, kedua, dan Enea Bastianini. Faktanya, warga Turin ini tidak menunjukkan keraguan apapun saat pertama kali ditanya apakah hari Jumat di Thailand lebih baik dibandingkan hari lain pada tahun 2024. Dalam hal sensasi, pada akhirnya, kami memiliki sedikit ada masalah dengan salah satu dari 2 motor saat latihan, tapi di pagi hari, di FP1, saya merasa baik-baik saja, ujarnya memulai.
Marc Marquez memperkecil keunggulannya setelah hari pertama pengujian di Buriram. Dia memperkirakan rivalnya akan mendapatkan momentum pada hari Sabtu. Seminggu setelah kemenangannya di Australia, Marc Marquez masih terlihat tangguh di Thailand, namun ia melakukan segalanya untuk meminimalkan potensi keuntungan. Sedikit melemah secara fisik pada hari Jumat ini, pembalap Spanyol itu tidak mengalami kesulitan dalam menetapkan waktu terbaik hari itu selama latihan, dan bahkan mencetak rekor baru di depan 3 pesaing lainnya untuk meraih gelar juara dunia. Saya mengalami sedikit masalah karena saya sedikit sakit, kata Marquez di situs resmi MotoGP. Tidak menyenangkan berkendara di trek yang panas seperti ini, tetapi sebaliknya, kami mencoba mencari solusi terbaik mulai dari FP1 dan seterusnya. Sejujurnya, pengaturan dasar bekerja dengan baik. Kami hanya melakukan penyesuaian yang baik dan sepertinya saya akan mendapat hasil yang baik. Kecepatan yang bagus. Kami harus memahami apa yang bisa kami lakukan di kualifikasi besok. Saya senang karena selalu penting untuk memulai akhir pekan seperti ini, tambah pembalap Gresini saat bertemu dengan para jurnalis. Namun tetap menunjukkan kehati-hatiannya saat menghadapi beberapa pembalap, kecepatannya bagus, bukan itu yang terbaik. Tercepat seperti di Australia, saya pikir Martin lebih cepat dari kami. Ketika dia berpuasa pada hari Jumat, itu berarti dia akan berpuasa sepanjang akhir pekan. Itu yang bisa kami lakukan. Pada awal tahun, dengan Ducati yang masih memiliki segalanya untuk diketahui, Marquez terbiasa mendapatkan momentum di akhir pekan. Sekarang, lebih familiar dengan mesin Italia, ia telah mendapatkan kembali kemampuannya untuk bersinar sejak awal, yang membawanya ke posisi pertama pada hari Jumat ini. Namun dampak dari kekhususan ini adalah ia berhenti dengan cukup cepat, ketika pembalap lain terus mengalami kemajuan. Jadi dia berharap beberapa dari mereka menjadi lebih kuat pada hari Sabtu. Itu akan terjadi. Yang terpenting, saya memiliki potensi ini, keuntungan dari menjadi sangat baik. Sementara itu, Aleix Espargaro berkendara sedikit karena terjatuh besar pada hari Jumat ini di Buriram. Pebalap Aprilia itu berharap bisa ambil bagian di sisa akhir pekan. Akhir pekan adalah awal yang buruk bagi Aleix Espargaro. Dia yang tiba di Thailand dengan harapan tinggi, mungkin satu-satunya yang bisa dia miliki untuk akhir kejuaraan ini. Mendapati dirinya terpuruk dan dengan sedikit data setelah terjatuh pada tugas pertamanya. Pembalap Aprilia itu sedang melakukan lap cepat saat kehilangan kendali atas motornya di tikungan 12. Tergulingnya di kerikil cukup parah hingga harus dievakuasi dengan tandu, meski gambar yang ditampilkan menunjukkan kesadaran dan mobilitas. Dia tidak dapat menyelesaikan sesi ini, terpaksa menjalani pemeriksaan medis untuk memastikan bahwa dia tidak melukai dirinya sendiri. Meskipun Aprilia meyakinkan bahwa tidak ada cedera yang terdeteksi dalam pemeriksaan yang dilakukan, hanya menyebutkan trauma ringan. Espargaro tetap diistirahatkan dengan tujuan untuk kembali ke Setang pada sesi kedua hari itu. Tanpa memberikan rincian lebih lanjut, manajer timnya, Paolo Bonora, tetap mengindikasikan bahwa pengemudinya mengalami pukulan di kepala, sehingga perlu diwaspadai. Dia memang berada di trek 4 jam setelah kecelakaannya, di bawah pengawasan Direktur Medis Kejuaraan. Namun, setelah 12 lap di sesi kedua, dan ketika penderitaannya terlihat jelas, diumumkan bahwa pembalap Spanyol itu tidak akan melangkah lebih jauh dan akan dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Aprilia segera mengonfirmasi bahwa pemeriksaan ini tidak menunjukkan adanya cedera akibat terjatuh. Karena perjalanannya melewati rumah sakit, pilot tidak berbicara secara resmi pada hari Jumat ini, dan hanya memberikan kabar melalui jejaring sosial.